Yesus ini dia adalah seorang nabi. Dia adalah rasul. Baik dalam ajaran Islam maupun dalam ajaran Kristen. Itu udah pasti tuh. Jadi tidak bisa kemudian kita menafikan bahwa Yesus itu memiliki derajat yang tinggi di hadapan Tuhan pencipta alam semesta. Dia adalah wakil Tuhan. Jadi kemudian ketika ada orang yang memanfaatkan karomah yang ada pada diri Yesus, ya, tanda mujizat yang ada pada diri Yesus, ketaatannya dia, itu wajar. Layaknya kita umat Islam saat hari ini. Terkadang kita bisa menyembuhkan penyakit. Terkadang kita bisa mengobati orang dengan menggunakan nama Rasulullah Muhammad SAW sebelum kita meminta kepada Allah. Kita berdoa dianjurkan apa? Dianjurkan bersalawat. Ketika bersalawat berarti dengan nama Rasulullah Muhammad SAW. Tapi posisinya tetap saja sebagai Rasul, utusan Allah. Bang Juma. Nah, ini yang sama terjadi terhadap apa yang kemudian tertuang di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Cuman masalahnya sekarang Yesus menegaskan ini yang harus dipahamkan kepada teman-teman Kristen. Bang Juma. Bentar, sedikit lagi Bang. Ini yang harus dipahamkan bahwa Yesus itu mengusir orang-orang yang menggunakan namanya untuk kemudian bermujizat, mengusir setan, bernubuat, tetapi dalam konsep keagamaannya tidak tidak lolos daripada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya harus melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. 20, tidak boleh ada sembahan lain di hadapannya. Bapaknya Yesus di dalam Yesaya 43 nomor 10 menerangkan, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah Bapaknya Yesus. Tapi faktanya hari ini, teman-teman Kristen membentuk anak Maria secara tidak sah, tidak izin ke ibunya untuk menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Ini fatal. Itulah kemudian mereka akan dihakimi, mereka akan diusir oleh Yesus. Ya, Bang Juma, bisa nanya nggak? Bang. Sebentar. Sebelum bertanya, ini betul Muslim atau Kristen ini? Kristen. Oke, Mbak Juma, bagaimana? Bisa ditanyain? Boleh dong. Saya diciptakan. Oke, saya minta izin dulu ya dengan Mbak Juma. Silakan, Mas Bedul. Untuk melanjutkan aja supaya topiknya sama, Bang. Kalau Allah itu bisa ngusir setan nggak, Bang? Siapa? Oh, jelas. Boleh Anda baca di dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana kemudian Iblis yang membangkang untuk sujud menghormat kepada Adam itu diusir oleh Allah. Oke. Di dalam Al-Araf, Bang. Di dalam Al-Araf itu Al-Araf ayat berapa, Bang? Mulai dari ayat 11 sebenarnya. Itu kan sama tentang sujud kepada Adam. Iya. Di ayat berapa iblis itu diusir, Bang? Oleh Allah. Di Al-Baqarah ada, Bang. Ya. Bisa ditampilkan nggak, Bang, supaya enak nih? Al-Araf. Oke, bentar. Dia diusir di ayat 16 atau di ayat 18, Bang? Tunggu. Teman-teman, ada nggak yang bisa? Itu lagi di share screen-nya. Kita bantu ya. Ya, terima kasih, Bang. Oke, sabar dulu. Al-Araf ayat. Bentar ya. Dari 11, Bang. Bisa baca Arabnya, Mas? Enggak bisa. Mas Juma? Silakan, Mas Juma. Itu bisa ditampilkan. Ini kan di ayat 11-nya ini tentang setan yang tidak sujud ya kepada Adam, ya betul ya, Bang? Ya. Karena itu dia akhirnya mau diusir oleh Allah. Di ayat 16, Bang. Ya. Dek, ini ubinya, Dek. Ubi. Oh, sorry. Di ayat 14 dikatakan diusir ya, Bang? Iya. Di ayat 15 nego. 14 yang nego. Oh iya, di ayat 13 diusir,
di ayat 14 nego, di ayat 15 iblis ya ibaratnya kayak bersumpah lah. Ya, terus akan poinnya apa? menghalang-halangi. Poinnya yang didapat apa itu? Nah, yang dipertanyakan. Dari Al-A'raf ini, di ayat berapa iblis diusir, Bang? Oleh Allah. Kalau di Al-A'raf itu tidak ada di situ dikatakan penyahla atau pengusiran ya secara langsung ya. Tetapi kalau di Al-Baqarah itu jelas ada. Di surah Al-Baqarah itu jelas ada. Di mana Al-Baqarah? Sorry Bang, coba turun Bang ayatnya. Ayat 17-18 Bang. Ini surah apa ini? Al-A'raf ya? Iya. Al-A'raf. Nah, ayat 18 Bang. Ayat 18. Ini disuruh ya. Diusir nggak Bang? Wa ya Adamu kun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarat fatakuna minaz zalimin. Janganlah kamu berdua mendekati apabila kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Di data ayat 18 ya? 18 Bang. Ya. Oh, sorry. Allah berfirman, qala khruj. Itu adalah perintah, betul. Ada perintah, betul. Nah, ini artinya iblis diusir. Gimana? Allah mengusir, bisa mengusir. Iya. Allah mengusir, betul. Kenapa di ayat 20 dia masih ada, Bang? Yang mana? Ayat 20 ya. Fawaswasa lahuma syaitan. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup dan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di surga. Nah, jadi begini. Ketika memahami ayat-ayat suci Al-Quran, itu tidak bisa memahami seperti data yang ada di dalam kitab Anda. Enggak. Saya tidak pakai kitab saya, Bang. Ini saya cuma pakai logika. Bang Jumba menjelaskan. Anda kan bertanya. Iya. Artinya ketika Abang mengatakan mengusir setan atas nama Yesus, pertanyaan yang sama saya balik. Apakah Allah bisa mengusir setan? Itu bisa dijawab, bisa. Ini di mana ada setannya di sini ayat 19-nya? Nggak ada. Iblis. Ya Bang Juma aja yang jawab. Iya. Yang punya. Jadi begini, memahami ayat suci Al-Quran, sekali lagi saya katakan, itu tidak bisa dipahami seperti memahami buku cerita, ya, karangan. Kalau karangan itu pasti ada awalnya, ada endingnya, ada penutupnya. Kalau Al-Quran tidak, Al-Quran itu tidak seperti itu. Ceritanya itu tidak kayak begitu. Makanya dikatakan ketika berbicara mengenai Adam, tidak kemudian surah Al-Baqarah, satu surah berbicara mengenai Adam, berbicara mengenai pengusiran. Begitu juga Al-A'raf. Ketika berbicara mengenai pengusiran, itu tidak terstruktur kemudian. Dalam arti kata bahwa susunan cerita yang ada di dalamnya ketika dia berbicara mengenai akhlak, tidak semuanya satu surah itu berbicara akhlak. Nah, sama seperti ini. Ketika di dalam Al-Quran dikatakan, qala khruj minha. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan semua. Ini perintahnya, diperintahkan keluar. Kan begitu. Oke? Lalu kemudian apa? Tunggu, sabar. Iya. Lalu kemudian ketika sahabat saya ini mengatakan di dalam ayat 20 di situ iblis kemudian mempraktekkan apa yang kemudian menunjukkan dirinya masih ada di surga. Oke, sekarang begini. Ketika ada perintah, keluarlah kamu dari sana, dari surga. Qala khruj minha mas'uman madhura. Ini perintahnya kenapa? Karena mereka tidak bersujud kepada alaihissalam Adam. Ini yang perlu Anda pahami. Maka diperintahkan kemudian mereka untuk keluar. Apa yang dia minta? Apa yang dia minta kemudian? Mereka mengatakan, qala fabima waitani laka udanna lahum siratakal mustaqim.
Karena engkau telah menyesatkan aku, ingat, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Poin pertanyaan Anda adalah, kenapa di ayat 20, di situ mereka masih ada di jannah? Jawabannya, karena di situ masih ada Adam. Adam belum keluar dari sorga. Maka kemudian sumpahnya dia adalah jelas, aku akan menyesatkan mereka. Aku akan mendatangi mereka di depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya, ini sudah jelas. Wala takhidu aktsarahum syakirin. Nah, untuk membuktikan bahwa kemudian mereka ini bersumpah, berikrar akan menyesatkan Adam, maka dimulailah prosesnya di ayat 20 itu. Ketika mereka melihat Adam, lalu kemudian mereka membisikkan apa yang kemudian mereka inginkan terhadap Adam. Terjadi. Oke. Terjadi. Jadi menurut Abang, urutan daripada ayat Al-Quran ini salah? Nggak ada yang salah. Anda yang kemudian kalau urutnya, ya Bang, maaf, kalau urutannya ayat 18 lebih dulu, di situ iblis sudah diusir, Bang. Iya, betul, mereka sudah diusir. Benar, mereka sudah diusir. Sekarang begini, Anda kalau diusir di rumah langsung pergi. Yang ngusir Allah, Bang, bukan orang tua. Benar, tapi ingat dong, di dalilnya kan jelas siapa yang mau digoda di sini dan diberi izin. Siapa yang diberi izin untuk menggodai Adam dan keturunannya? Iblis. Nah, Adam masih ada di sana? Masih. Berarti izin Allah untuk menggodai Adam. Ternyata. Jadi waktu Adam bersumpah serapah, Allah memberi izin. Oke, ditunggu, tetap aja di surga. Adam nggak sumpah serapah loh. Itu Di mana ada sumpah serapah di mana? Waktu dia Pak, ini enggak gitu, Pak. Ya. Cara memahami Al-Quran itu enggak gitu. Sabar. Nih yang jawab siapa nih? Biarkan Banyuma, yang lain diam Ya. dulu lah. Nah, waktu dikatakan ditangguhkan, setelah itu ayatnya dikatakan bahwa iblis mengatakan apa? Saya akan menyesatkan jalan mereka, betul nggak? Iya, benar. Benar kan? Iya. Berarti Allah mau menggenapi perkataan iblis itu. Baru sama-sama diusir. Ya, ini kan ceritanya sudah nyata ya. Satu, dia diperintahkan untuk keluar. Benar ya? Ayat 16, ayat 16 begini. diusir. Ya, sekarang begini. Ketika iblis diperintahkan sujud kepada Adam, sujud nggak? Nah, itu nanti bahasanya beda lagi, Bang. Saya tanya dulu, sujud nggak mereka? Sekarang Sujud saya tanya. mereka? Ya, oke. Itu di ayat 11 ya, Bang. Jawab dulu dong, Bang. Ya, ditampilin dulu, Bang. Biar persepsi kita sama. Diperintahkan untuk bersujud, dia sujud nggak? Yang disuruh sujud adalah malaikat. Iya, benar. Iblis malaikat bukan? Ketika diperintahkan bersujud, mereka Iya. sujud nggak? Iblis malaikat bukan? Iblis dan malaikat bukan, beda. Beda. Waktu Ya. disuruh diperintahkan malaikat yang sujud, kenapa Ya. Allah nyalain iblis? Kenapa nggak sujud? Karena di antara mereka itu, mereka disebut sebagai malaikat. Jadi iblis malaikat apa bukan? Oh, beda. Ketika berbicara mengenai malaikat, secara pribadi beda dengan iblis. Kalau iblis itu adalah makhluk yang tadinya suci, kemudian melakukan pembangkangan, itulah yang disebut iblis. Nah, di sini iblis sama malaikat sudah terpisah atau belum? Belum membangkang. Sudah terpisah. Makanya saya tanya, ketika mereka diperintahkan bersujud, mereka langsung bersujud atau tidak? Ya, karena yang diperintahkan Allah berfirman. Tunggu dulu, saya tidak suruh Anda menerangkan, saya suruh Anda menjawab. Ketika diperintahkan bersujud, sujud nggak? Tidak, karena kami berfirman kepada para malaikat. Dengar, ketika mereka disuruh keluar, mereka tidak keluar, salah nggak? Maksudnya? Kan Allah punya kuasa, Bang. Ya, tadi kenapa Allah tidak dengan kuasanya memerintahkan dia bersujud, kok dia membantah? Karena yang disuruh sujud di situ adalah malaikat. Oh, salah. Semuanya diperintahkan bersujud. Baca ayat 11. Abang baca bahasa Arabnya. Ya, Anda aja yang baca kalau Anda bisa. Saya nggak bisa bahasa Arab. Kenapa yang bisa? Oh. Nah, ini dia. Ketika mereka diperintahkan, ya. Sekarang kita mulai dari dasar supaya sama persepsinya.
Di sini ya. Sebentar dulu ya. Statusnya belajar ya. Dengar. Anda statusnya belajar kan ke saya ini? Enggak, saya statusnya bertanya karena Abang adalah ustadz. Iya, artinya belajar kan? Ya, saya bertanya, maka itu saya bertanya. Ya, oke, silakan. Waktu kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Ini yang dikasih tahu kepada malaikat atau kepada iblis? Semua makhluk yang ada pada saat itu disebut dengan malaikat. Kenapa? Berarti terjemahannya salah. Abang baca Arabnya. Kenapa disebut malaikat? Kenapa disebut malaikat? Iya, berarti terjemahan di ininya salah, kemenaknya salah. Abang baca Arabnya gimana? Jangan Anda so tahu. Saya tanya dulu kepada Anda. Yang membangkang menjadi Lucifer itu apa? Sebelum jadi Lucifer apa? Jawab, jujur. Malaikat. Di dalam Kristen, iblis itu dulunya malaikat. Di dalam Islam, iblis itu malaikat bukan. Berarti Anda sudah paham. Enggak, di dalam Islam iblis itu malaikat bukan. Tadinya dia disebut sebagai malaikat. Oke, malaikat diciptakan dari apa? Iblis diciptakan dari apa? Yang membangkang kemudian itulah yang disebut kemudian iblis. Sama seperti manusia. Manusia yang membangkang kemudian disebut kafir. Bang, bukankah iblis dan malaikat itu diciptakan dari hal yang berbeda? Betul, makanya waktu diciptakan. Sekarang begini, malaikat pada saat Allah menyeru itu semua makhluk yang ada pada saat itu. Tidak diceritakan bahwa yang malaikat yang dari api, malaikat yang dari cahaya, tidak. Tapi semua makhluk yang ada pada masa itu disuruh sujud. Ya, berarti harus setuju. Anda lebih tahu dari saya. Berarti harus setuju. Pada saat itu belum ada malaikat dan iblis di situ. Sudah ada dong. Tapi mereka masih disebut malaikat karena mereka ini adalah termasuk orang yang makhluk-makhluk yang suci, belum menampakkan pembangkangan. Ya, berarti pada saat itu baru pertama kali berpisah antara malaikat dengan iblis. Betul. Anda pintar kali ini. Apalagi pertanyaan? Itu baru pertama kali. Ya, apalagi pertanyaannya? Bagaimana mungkin baru pertama kali sedangkan mereka diciptakannya berbeda, yang satu dengan cahaya, yang satu dengan api? Lah, itu ceritanya berbeda. Ini seruan Allah kepada makhluk yang ada pada masa itu untuk kemudian melihat mana yang iblis, mana yang malaikat. Kan jelas perintahnya, seruannya. Diperintahkan semuanya bersujud. Cuma satu. Lalu kemudian ditanyai iblis, kamu kenapa nggak bersujud? Apa jawaban iblis? Aku lebih mulia dari mereka. Ada iblis membantah? Tidak. Lantas siapa Anda yang kemudian membantah? Karena iblis mengatakan bahwa dia diciptakan dari tanah, saya dari api. Nah, itu dia makanya. Tapi perintahnya kan jelas. Berarti itu malaikat diciptakan dari api. Seandainya Anda hadir pada masa itu sebagai iblis mewakili manusia, Anda yang mungkin protes. Anda, kan bukan saya yang disuruh. Yang disuruh kan cuma malaikat, tapi kan iblisnya tidak. Dia tidak protes seperti itu. Karena dia merasa bahwa seruan Allah itu ketika menyebut malaikat juga arahnya ke mereka. Bang Juma, tadi Abang bilang semuanya itu masih malaikat, Bang. Makanya saya katakan yang terbuat dari apilah kemudian itu yang tidak kemudian sujud. Jadi malaikat itu ada yang terbuat dari cahaya, ada yang terbuat dari api. Ada yang terbuat dari api, betul. Benar. Malaikat ini harusnya Abang jelasin. Ya udah, pertanyaan yang balik ini. Saya sudah menjelaskan bahwa seruan kepada makhluk yang ada pada saat itu seruannya jelas. Wa iz qala rabbuka lil malaikati. Coba. Jadi malaikat. Malaikat dalam arti kata apa? Malaikat dalam arti kata makhluk langit. Oke? Jadi menurut Islam dan Kristen itu sama, bahwa iblis itu dari malaikat ya, Bang, pada awalnya. Ya, dalam arti kata seruan kepada makhluk-makhluk ini ketika Allah memerintahkan mereka bersujud. Tapi ketika berbicara mengenai dasar daripada penciptaan, kita berbeda di situ. Kalau Anda, malaikat ataupun iblis sama-sama diciptakan dari bahan yang sama. Kalau kami tidak. Kenapa bisa beda, Bang? Ini kan kitabnya aja beda kok. Ya enggak. Ini kan diciptakan. Gitu loh. Dengarkan saya. Anda sebagai murid harus mendengarkan saya sebagai guru. Dengar. Ketika Allah menyeru kepada malaikat, yang diseru di situ adalah seluruh makhluk langit, makhluk yang ada pada masa itu. Mau dia iblis, mau dia kerub, mau dia kerubim, atau apapun yang ada pada masa itu, dia wajib hukumnya sujud kepada Adam. Tapi dasar kemudian makhluk yang satu ini, yang tadinya kudus, karena sombong dia enggan untuk bersujud.
Nah, ketika Anda muncul, kemudian kenapa mereka tidak bersujud? Karena mereka bukan malaikat. Itu kata Anda. Tapi faktanya, makhluk yang diperintahkan untuk bersujud tidak mengatakan, oh saya tidak bersujud karena bukan saya yang diperintahkan. Kan dia tidak ngomong kayak begitu. Yang ngomong adalah Anda, wakilnya. Bukan. Itu karena dari terjemahannya, Anda Bang. Anda wakilnya. Itu karena terjemahan dari Kemenak, betul nggak? Dengar. Di dalam Al-Quran ada 2 golongan makhluk yang disebut iblis. Satu dari golongan jin, satu dari golongan manusia. Golongan manusia adalah mereka yang tidak sujud kepada pencipta alam semesta. Dan itu adalah Anda. Oke. Jin juga berarti malaikat. Kembali kepada pertanyaan Anda. Kembali kepada pertanyaan Anda tadi. Kenapa kemudian Allah ketika mengusir iblis, mereka tidak keluar dari surga? Jawabannya adalah, iblis itu pembangkang. Oke. Apa Berarti yang Anda ajarkan? Oke. Kalau kita mau compare seperti tadi Bang Luga katakan, ketika Yesus mengusir setan, setan pergi. Ya. Kalau Allah mengusir setan, setan bisa nggak pergi? Karena dia pembangkang. Ya. Dengarkan dulu. Saya ketika mengatakan Yesus mengusir setan, setannya pergi. Kenapa? Itu posisinya sebagai orang yang beriman. Allah memerintahkan kemudian iblis sujud. Ini berbicara mengenai ketaatan iblisnya kepada pencipta. Coba. Iblis takut bukan karena ketaatan kepada pencipta. Yesus bukan pencipta, beda. Kenapa ketika Yesus mengusir setan, setan langsung pergi? Kenapa waktu Allah mengusir setan, setan tidak langsung pergi? Pergi dari mana? Ngerti dia. Itulah jadi pertanyaan balik saya ke awal, apakah Allah bisa mengusir setan? Bisa mengusir kok, itu buktinya keluar dari. Dengar Bang. Sorry Bang, dapat Bang. Jadi gini, ketika Allah itu memerintahkan kemudian kepada iblis untuk sujud kepada Adam, yang Allah ingin perlihatkan di sini adalah protesnya para malaikat yang ingin menciptakan makhluk bernama Adam. Malaikat memprotes, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk lagi bernama manusia, sementara sudah ada kami yang taat kepadamu. Apa kata Allah? Saya lebih tahu daripada kalian. Ada hal yang menjadi rahasia Allah yang ingin dipertontonkan oleh Allah kepada para malaikat. Nah, kemudian ketika terjadi Adam benar-benar dicipta, muncullah apa yang menjadi jawaban Allah. Kenapa Allah ingin menciptakan Adam? Adam mengetahui nama-nama seluruh makhluk hidup, benda-benda. Sementara mereka tidak tahu. Nah, ketika kemudian Adam dicipta, ada segolongan makhluk yang tidak sujud kepada Adam, menghormat kepada Adam. Disitulah pembuktiannya bahwa Allah betul-betul menciptakan makhluk yang begitu sempurna, bernama Adam dan keturunannya. Kenapa sempurna? Karena Adam menggunakan akal, dan pada diri Adam juga ada syahwat, ada nafsu. Jadi iblis bisa membuat mereka itu tunduk kepada dosa. Kemudian manusia bisa menaklukkan iblis dengan menggunakan akal sehatnya, dibimbing oleh wahyu yang datang kepada mereka melalui perantaraan utusan-utusan Tuhan. Nah, kembali kepada pertanyaan Anda tadi. Kenapa kemudian iblis itu tidak keluar ketika dia diperintahkan? Karena tujuannya memang dia, setelah diizinkan oleh Allah, dia diizinkan untuk mencobai Adam. Bagaimana mungkin mereka akan keluar pada masa itu sementara sasaran mereka adalah Adam, masih juga ada di surga. Setelah diizinkan, ya mereka harus bagaimana bisa menyesatkan Adam ini. Itu yang perlu Anda pahami. Kalau kemudian Anda mengatakan, kenapa Yesus bisa mengusir setan? Faktanya Yesus dicobai oleh setan. Ya. Sekarang berarti, nggak apa-apa Bang. Berarti saya belajar dari Abang bahwa awalnya ini semua adalah malaikat. Ya. Balik lagi sih. Ya, enggak. Malaikat dalam arti kata, dengar dulu. Malaikat dalam arti kata makhluk yang suci ya, bukan dalam arti kata malaikat pemahaman kita. Artinya waktu itu iblis belum terpisah dari malaikat ya Bang, di ayat 11. Bukan belum terpisah, iblis belum memperlihatkan pembangkangannya karena belum ada Adam tercipta. Belum ada pesaingnya. Bukan, di ayat 11 kan disuruh sujud Bang. Di ayat 11 Bang.
Berarti waktu itu baru pertama kali terpisah antara malaikat dengan iblis. Betul nggak? Tadi abang bilang iya, betul. kan di situ pada saat itu kan belum ada diciptakan Adam. Sudah Berarti disuruh sujud. malaikatnya ini Sudah disuruh sujud. dengar dulu. Sebelum tercipta Adam, iblis ini adalah makhluk yang taat. Oke? Apa lagi? Silakan. Mana orangnya ini? Mana si bedul ini? Silakan. Nah, sugi serayan deh bicara tentang kelaknan deh. Sebentar bang, sebentar ya, ini live. Silakan. Ada lagi yang mau dipertanyakan sebelum saya izinkan balik bertanya? Ya, di ayat 11 waktu disuruh sujud berarti iblis dan malaikat sudah terpisah belum, Bang? Saya disclaimer dulu nih. Begini aja dulu, begini. Saya sudah jelaskan tadi. Sekarang begini. Coba Anda tunjukkan di dalam Al-Qur'an di mana iblis itu membangkang terhadap perintah Tuhan sebelum Adam diciptakan. Silakan. Maksudnya? Memang sulit ini. Tunjukkan data di dalam Al-Qur'an di mana iblis itu sudah membangkang terhadap Tuhan sebelum Adam diciptakan. Kan kalau belum membangkang namanya malaikat, Bang. Abang yang bilang. Bukan itu pertanyaannya. Iya, nah itu dia makanya. Azazil ini adalah makhluk yang disebut dengan makhluk yang suci juga tadinya. Oke. Tapi belum ada pembangkangan terhadap Tuhan. Tapi kalau Anda mengatakan, oh tidak, dia memang sudah tercipta menjadi pembangkang. Tunjuk dalilnya di mana iblis membantah perintah Tuhan sebelum Adam dicipta. Di dalam Al-Quran. Ada enggak? Bukan. Karena di Al-Quran dikatakan bahwa setan itu diciptakan untuk menyesatkan manusia. Jadi ditanya dulu, ngerti nggak pertanyaannya Bang Juma? Bang Handi, ada ininya nggak? Ada ilmunya nggak? Iya, lu debat sama gua, mau lu? 1 menit, mau? Biar jangan ini. 1 menit. Berarti Bang Handi lebih hebat dari Bang Juma. Bukan lebih hebat. Tapi ya udah diam aja, Bang. Bang Islam tahu, Bang, hal-hal yang itu makanya simple. Karena saya nanya di sini, betul dong. Saya nggak mungkin tanya di channel Kristen yang nggak. Bang, biar luruskan. Malaikat dan iblis dulu, Azazil namanya, itu sama satu ya. Taat sama Allah. Dengerin dulu, Bang, biarkan ini muridnya Bang Juma. Malaikat terbuat dari cahaya, Azazil atau iblis terbuat dari api. Dua-duanya namanya malaikat, Pak. Malaikat bukan malaikat namanya. Malaikat itu sebutan kita, Bang. Ya, dua-duanya makhluk surga. Nah, pernah Anda kan menjelaskan. Ya enggak, Bang, supaya jelas. Jadi karena ini yang didapatkan hasil yang bermanfaat. Betul sekali. Biar Bang ini berani lawan saya, tak suruh bertanya aja semua. Ya, nggak usah. Ini kan kita diskusi ya. Makanya saya bertanya kepada orang yang bertanya. Giliran banyak lagi yang bertanya. Kan diskusi katanya. Iya. Ini tadi pernah Bang Luga lagi mau terusin atau itu cuma konfirmasi aja? Kenapa? Assalamualaikum. Saya boleh balik bertanya dong ya? Boleh Bang Juma. Saya moderator. Boleh nggak? Satu aja ini bertanya. Mau bertanya sama Bang Luga atau sama saya? Saya mah nggak ada ilmunya, Bang. Enggak, sama abang jadi aja, bisa sama aja. cuma bertanya ya. Oke, baik. Kita sama-sama lah. Ya udah kalau gitu. Kalau saya yang bertanya boleh. Bentar yang lain. Jadi sehari ini saya belajar bahwa perpisahan antara malaikat dengan iblis itu terjadi di Al-A'raf 11. Betul ya Bang Juma ya? Ketika mereka tidak mau sujud kepada Adam. Ya, betul. Betul ya? Nah, waktu di ayat akhirnya dia jadi namanya iblis. Walaupun dia diciptakan dari bahan yang berbeda. Iya. Betul. Nah, waktu di ayat selanjutnya dia disuruh keluar, dia bisa minta penangguhan. Betul ya Bang? Disetujui oleh Allah. Iya.
Allah menyetujui penangguhan itu supaya iblis bisa mencobai Adam. Ya. Makanya di ayat 18 walaupun diusir itu tidak terusir. Ya. Karena nunggu Adam jatuh juga. Jadi adalah rencana Allah untuk supaya Adam jatuh. Sepanjang Adam belum jatuh memakan buah itu, berarti iblis juga belum keluar dari sorga. Betul? Iya. Oke, jadi saya ngerti sekarang bahwa yang mengingini Adam untuk jatuh adalah Allah. Oke, baik. Silakan Bang Juma. Terima kasih. Oke. Ya, gini. Jadi ketika di dalam kitab Anda juga diterangkan, Simon, iblis telah diberi izin untuk mencobai kita. Berarti Allah di dalam kitab Anda yang memberi izin kepada iblis untuk membuat manusia jatuh. Oke? Catat itu. Nah, kembali kepada pertanyaan Anda. Satu. Diam dulu Bang Juma ngomong. Ya kan itu kan Bang Juma nanya. Enggak nanya kok. Oke, berarti saya nggak bertanya. Saya cuma menyadarkan Anda bahwa di dalam kitab Anda iblis diberi izin untuk menyesatkan manusia. Betul. Berarti Allahnya atas iblis. Dia ngasih izin kan? Dari mana orang Tuhan mau dibawa oleh iblis kok? Iya. Bagaimana ceritanya Tuhan dibawa oleh iblis? Bang Handi lebih berilmu. Halo baca ayatnya nih. Siapa yang Emang kamu berilmu gitu? Ya. Oh, Anda berilmu. Lanjut Bang Juma. Dia berilmu katanya Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Boleh, berarti boleh saya tanya dong kalau dia berilmu. Iya. Saya nanya Bang Handi apakah lebih berilmu daripada Bang Juma? Oke, saya dengerin dulu. Lebih berilmu daripada lu. Oh iya. Nah, ini nama gue disebut. ini mah diskusi kalau rame-rame gini susah ya. Nama gue disebut. Sebentar dulu. Tuhan siapa di muka bumi ini dibawa oleh iblis? Tuhan siapa? Ayo jawab. Yesus. Ya, Tuhannya orang siapa ini? Orang Kristen? Iya betul. Ya, pantaskah Tuhan dibawa oleh iblis? Pantas aja Bang, kenapa? Lebih berkuasa mana iblis daripada Tuhan? Kenapa Tuhan bisa dibawa? Dibawa bukan berarti kalah, ujung-ujungnya kan dilempar juga iblisnya. Tapi yang jelas iblis pernah membawa-bawa Tuhan kan? Iya dibawa emang kenapa? Namanya juga iblis. Betul, kamu setuju dengan Luga? Tuhan kamu dibawa oleh iblis? Setuju. Lebih kuat mana iblis daripada Tuhan? Tuhan. Dibawa bukan berarti. Kalau lebih kuat Tuhan ngapain mau dibawa? Justru Namanya dia harus membawa. Iblis itu kan udah mau digetok. Jadi nggak apa-apa. Enggak, sebentar. Betul. Lebih kuat mana Tuhan daripada iblis? Ayo jawab. Kan saya bilang. Sebentar Pak Luga, ini dulu yang ngomong dulu. Lebih kuat mana Tuhan daripada iblis sehingga iblis bisa membawa Tuhan? Ayo jawab. Cuman segitu ilmumu bro. Lanjut Pak Juma. Oke, baik. Saya punya kewajiban untuk menyampaikan ya apa yang kemudian menjadi inti pertanyaan dari sahabat kita tadi. Jadi gini, di dalam surah Al-Baqarah ya, ketika Allah menerangkan kepada para malaikat, malaikat di sini artinya seluruh makhluk yang masih kudus pada masa itu ya. Kalau di dalam kitabnya teman Kristen, iblis belum berubah, malaikat masih belum berubah menjadi iblis, ya belum menjadi Lucifer yang ingin menyamai Tuhan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika kemudian Tuhan berfirman kepada malaikat, dalam arti kata seluruh makhluk yang ada pada masa itu, aku ingin menjadikan khalifah di atas muka bumi. Ya, mereka kemudian para malaikat ini pun berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang kelak akan merusak dan mereka akan melakukan pertumpahan darah di atas bumi? Sedangkan kami termasuk di dalam nantinya yang pembangkang yang disebut iblis, itu bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Kemudian Allah mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya memiliki sesuatu pengetahuan yang kalian tidak tahu. Saya punya rencana, saya punya rahasia yang kalian tidak tahu. Lalu kemudian Allah menerangkan di ayat ini, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah ajarkan kepada Adam
nama-nama benda semua. Kemudian dia diperlihatkan kepada para malaikat, termasuk kepada iblis tadi, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda itu, wahai Adam. Jika kau benar, wahai iblis, jika kalian benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, siapa ini? Malaikat-malaikatnya termasuk Azazil. Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, kemudian Allah menerangkan begini. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu bagaibas samawati wal ard wa 'alamu ma tubduna wa ma kuntum ta'tumun. Ya, betul. Wa ma kuntum ta'tumun. Lalu kemudian Allah berfirman, ketika para malaikat ditanyai, wahai malaikat, sebutkan nama benda-benda ini. Mereka mengatakan, kami tidak tahu, engkau yang maha tahu. Engkau yang maha tahu, kami tidak tahu. Allah kemudian berpaling kepada Adam, lalu Adam ditanyai, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Lalu kemudian setelah Adam menyebutkan nama-namanya, Allah kemudian berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Wa 'alamu ma tubduna wa ma kuntum ta'tumun. Nah, lalu kemudian wa isqulna lil malaikati isjudu. Nah, perintahnya sudah jelas di situ ketika Allah menerangkan, ketika kami berfirman kepada para malaikat, malaikat di sini artinya seluruh makhluk yang ada pada masa itu. Sujudlah kamu kepada Adam. Li Adam fasajadu. Ya. Sujudlah kamu kepada Adam. Illa iblis. Nah, yang tidak sujud inilah kemudian disebut iblis, pengecualian terhadap iblis. Mereka pun sujud, illa iblis. Mereka menolak, mereka menyembunyikan diri, dan mereka termasuk golongan orang-orang kafir. Apa yang dikatakan? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi orang yang sombong, orang yang menolak sujud kepada Allah, itu disebut orang kafir. Iblis pun dikatakan kafir. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Dan kemudian Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat apa yang kamu sukai yang ada di sana. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, karena kalau kamu mendekati, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya tadinya mereka di surga. Dan kemudian Allah berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktumu ditentukan. Mustaqarru wa mata'un ilahin. Ada tempat, ada kesenangan di atas bumi sampai waktu yang ditentukan. Lalu kemudian ayat selanjutnya mengatakan, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhan. Lalu dia pun menerima tobatnya. Allah menerima tobatnya. Jadi Adam itu diterima tobatnya. Jadi tidak ada dosa waris. Lalu kemudian Allah mengatakan, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah maha menerima tobat lagi maha penyayang. Nah, jadi proses ini kemudian ketika kita melihat seruan Allah kepada Adam dan seruan Allah kepada makhluknya untuk kemudian sujud menghormat kepada Adam, iblis ini bersumpah bahwa dia akan membuktikan apa yang mereka katakan ketika Allah menerangkan bahwa aku akan menciptakan sosok makhluk bernama manusia yang kelak menjadi khalifah. Para malaikat diantaranya iblis itu menerangkan, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan melakukan pertumpahan darah di atas bumi, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Nah, inilah yang sekarang iblis ingin buktikan kepada Allah, bahwa Adam dan keturunannya itu adalah perusak di atas muka bumi, dan mereka hanya akan melakukan pertumpahan darah di atas bumi, sementara kami adalah makhlukmu yang bertasbih lebih awal daripada mereka. Maka iblis berjanji akan menyesatkan, akan membuktikan pernyataannya. Tapi Allah mengatakan bahwa
mereka akan ada di antaranya yang beriman. Itu. Sehingga ending daripada pengajaran Islam, ya, sahabat tadi yang bertanya, ending daripada pengajaran Islam, iblis itu senantiasa mencobai anak manusia. Karena itu adalah sumpahnya dia. Lalu kemudian Allah, karena dia maha pengasih, maha penyayang, karena rahasia yang dimaksud oleh Allah adalah Adam memiliki akal. Sehingga ketika diajarin nama-nama benda, Adam mampu menyimpan data-data yang kemudian disebut di dalam pengajaran Allah kepada Adam. Adam ditanyai, apa namanya ini? Gunung. Ini apa namanya? Laut. Ini apa namanya? Daratan. Ini apa namanya? Langit. Ini apa namanya? Bumi. Adam tahu. Rahasia itu tahu Adam. Karena kenapa dia dibekali oleh akal? Karena pengetahuan inilah kemudian yang dijadikan sebagai dasar pijakan Allah menciptakan Adam, bahwa Adam itu bisa menjadi orang yang beriman, bisa menjadi orang yang kufur. Karena itulah kemudian Adam dicipta dengan kehendak free will. Bebas dia. Bisa beriman, bisa kufur. Nah, orang-orang yang beriman yang masuk kembali ke jannah. Orang-orang kafir yang kufur, yang benar-benar ikuti sumpah iblis, yang akan bersama iblis masuk ke dalam neraka. Nah, itu ya makanya Allah menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tadinya semua itu diperintahkan dari golongan jin, dari golongan malaikat, dari golongan iblis kemudian. Karena iblis ini adalah sifat ya, yang tadinya adalah jin. Mereka dicipta hanya untuk menyembah. Belakangan kemudian mereka ada yang membangkang. Itulah yang mereka disebut iblis. Nah, makhluk di dunia ini ada dua golongan iblis itu. Pertama dari golongan jin, yang disebut iblis. Yang kedua dari golongan manusia, yang disebut kufur. Orang yang ingkar terhadap perintah Allah di dalam ayat-ayat sucinya. Demikian dari saya. Kasih. Kembali ke Bang Juma. Sebentar Bang Juma. Itu iblis kan tadi Bang Juma nerangkan untuk mencobai, ada dua cobaan di situ. Iblis yang memang dicoba untuk mencoba, ngetes, mempengaruhi gitu. Pantaskah di Matius 4 nomor 5 itu iblis membawa-bawa Tuhan? Pantas apa enggak Bang Juma? Sorry Bang. Saya jawab ya. Jadi begini, ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada ruang di mana kemudian iblis itu mampu ya menyeterai Allah atau apalagi mencobai yang namanya pencipta. Nggak ada itu. Kalau kemudian di dalam agama Kristen ada manusia yang dicobai oleh iblis, itu sudah pasti bukan Tuhan pencipta alam semesta, bukan. Apalagi sampai dibawa ke sampai bumbungan bait suci dan seterusnya, diperintahkan buang dirinya ke bawah, itu bukan Tuhan itu. Nah, teman-teman Kristen juga sadar itu, bahwa Yesus itu pada saat itu bukan Tuhan karena dia manusia. Pemisahnya kemudian antara kita dengan Kristen, dia mengatakan dia dicobai karena pada saat itu statusnya sebagai manusia. Nah, celakanya di situ. Karena dia seakan-akan mengatakan Tuhan itu pernah inkarnasi menjadi manusia. Demikian Bang Handi. Saya jawab ya sedikit ya. Saya jawab sedikit ya. Silakan Pak Luga. Gini loh. Kalau Tuhan tidak pernah dicobai secara lapar, kita mana tahu dia Tuhan. Dia memang maha kuasa. Tapi kan bisa aja manusia mengatakan, Tuhan lu pernah ngerasain lapar nggak kayak gua? Tuhan mau jawab apa? Tuhan di surga nggak pernah lapar. Berarti kan lebih hebat manusia dong. Manusia pernah lapar, Tuhan nggak pernah lapar. Kalah Tuhan di situ. Jadi Tuhan Anda pernah kalah ya Pak Luga? Loh, kalau Tuhan nggak pernah lapar, dia kalah. Karena lebih hebat manusia, masih bisa merasakan penderitaan. Kalau Tuhan nggak pernah merasakan penderitaan, berarti dia masih lebih, penderitaannya lebih hebat dari, masih lebih hebat manusia menderita dibanding. Jadi Tuhan boleh menderita ya Pak Luga? Loh, justru karena Tuhan menderita, nanti kalau manusia itu bertanya, Tuhan lo enak-enak di sorga, lo kagak ngerasain kesusahan gua. Oh, jadi Tuhan boleh merasakan kesusahan? Loh, justru karena dia merasakan kesusahan lah, dia sempurna. Tahu apa isi hati kita. Misalnya gini. Nah, disitulah ya, disitulah Bang. Sebentar dulu Bang Juma, sebentar ya. Habis ini Bang Juma, silakan. Misalnya gini ya, Tuhan kan duduk-duduk di langit kan enak. Kan bisa aja lu ngomong gini. Wah, Tuhan mah ngomong doang, suruh perintah-perintah sana. Dia pernah ngerasain lapar nggak? Kalau gua ngomong kayak gitu kan Tuhan nggak bisa jawab. Oh iya ya, gua nggak pernah lapar tuh. Jadi Tuhan itu
Mungkin dia maha kuasa, iya, tetapi lebih pengalaman manusia lebih hebat dibanding Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah merasakan kesusahan. Jadi kalau dibilang manusia lebih hebat dari Tuhan, bisa, bro. Makanya Tuhan bisa. Manusia bisa lebih hebat dari Tuhan. Oke, dicatat. Oke, catat, bisa. catat, Bang. Sangat bisa, gitu loh. Makanya, contoh misalnya, manusia kan kelihatan tuh kan, bisa merasakan kesakitan, bisa merasakan penderitaan, kesulitan. Iya, Tuhan kan nggak bisa dilihat, berarti lebih hebat manusia. Tuhan nggak bisa dilihat, manusia lebih bisa dilihat. Tampangnya si Andi bisa gue lihat. Oke, baik Bang Luga, silakan ke Bang Juma. Tuhan, manusia lebih hebat daripada Tuhan. Silakan Bang Juma. Jadi begini Bang Luga, ya. Silakan. Itu akibat daripada Anda menyetarakan Tuhan dengan makhluk. Ya. Itu salah ketika Anda menyetarakan, membandingkan antara Tuhan dengan makhluk. Nggak boleh Tuhan kalau tidak bisa gini lah. Iya, bentar. Kalau tidak bisa dibandingkan, ya jangan ngomong sama manusia, ngomong sama setan. Ngomong sama satu. Lo mau gini loh. Bentar dulu, kamu membanding-bandingkan, kamu katanya Tuhan nggak bisa dibandingkan manusia. Kalau memang Tuhan nggak bisa dibandingkan sama manusia, nggak levelnya, jangan ngomong mulai besok sama manusia, ngomong sama anjing, ngomong sama setan. Simple kan? Karena Tuhan mau ngomong sama manusia. Aduh, Bang Luga ini ada-ada aja. Makanya, gini loh, Tuhan itu kan adil ya. Kalau adil itu, Tuhan kan mau ngajak ngomong nih. Kalau Tuhan mau diajak ngomong, Tuhan juga harus terima konsekuensinya apa? Harus mau menerima bahasa manusia. Kecuali Tuhan ngomong sama setan. Biarkan. Sabar. Iya. Jangan dipaksa Bang Luga berpikir. Misalnya kan begini, justru inilah pemikiran yang normal sebenarnya. Tuhan mau ngomong sama manusia. Giliran manusia mau giliran, dengerin dulu. Tolong dong. Bang Juma sama Tuhan ini kan yang nangis bentar. Kos berfungsi dong. Sekarang katakan Tuhan ini keganjenan lah, pengen ngomong mulu sama manusia, nah, kan? Ibarat kata kalau dibilang satu sisi bisa dibilang keganjenan, ya kan? Manusia berbuat dosa, Tuhan ganjen gitu. Kamu bertobat dong. Apa urusannya itu? Kan ganjen namanya. Harusnya kan nggak usah diurusin aja, biarin aja ke neraka. Nah, giliran manusia mau menjawab Tuhan, bilangnya nggak selevel. Loh, kan lo yang ngajak gua ngobrol, giliran gua jawab lo bilang gua nggak selevel, ngapain lo ngajak gua ngobrol? Otaknya harus begitu cara berpikirnya, baru normal namanya. Berarti kalau Tuhan ngajak ngobrol manusia, berarti Tuhan itu harus jadi manusia. Lah sekarang kalau Tuhan nggak jadi manusia, Tuhan ngomongnya pakai apa? Pakai tai kucing? Oke. Tuhan harus jadi manusia dong. Gak apa-apa, jangan ketawa dong. Makanya kalau Tuhan nggak jadi manusia, jatuhnya jadi lo seperti lo nih, kerajaan halu. Oke, Bang Juma lagi. Tuhan boleh menjadi manusia, Bang Luga. Dulu tuh yang mana? Lo tuh Jibril kan? Oke, katanya sayapnya 500. Kita mana tahu Jibril yang mana? Oke Bang Luga, gantian Bang Juma. Tuhan boleh menjadi manusia agar bisa berkomunikasi dengan manusia. Silakan Bang Juma. Silakan jawab. Nggak bisa gitu Bang, karena kalau asumsi kayak begitu kita bangun, maka Tuhan boleh menjadi babi agar bisa komunikasi dengan babi. Berarti Tuhan itu tidak maha kuasa, artinya Anda menghilangkan kodrat ketuhanan ketika Tuhan itu Anda setarakan dengan makhluk. Jangan saya pakai Quran deh, di dalam kitabnya Bani Israel misalnya, Mazmur 92 nomor 9. Tetapi engkau di tempat yang tinggi selama-lamanya, jadi tidak mungkin turun ke bumi. Itu satu. Sekarang kemudian Tuhan pernah ngomong sama babi gak? Biarkan dulu Bang Juma kelarin dulu. Kemudian yang kedua, 1 Raja-Raja 8 nomor 27, kemudian 2 Tawarik 6 nomor 18. Di situ Tuhan mengatakan dirinya tidak mungkin nusul ke atas muka bumi, sedangkan langit, bahkan langit yang meliputi seluruh langit pun, artinya langit yang paling luas pun itu tidak dapat memuat Allah. Iya, tapi kenapa ngomong sama manusia? Jangan ngomong, masalahnya kan ngaku ketinggian, tapi ngomong mulu. Berarti kan namanya lo, menyetarakan diri lo sama manusia. Makanya jangan ngomong sama manusia, ngomong sama langit, biar Tuhan seperti langit.
Ya, yang mengatakan Allah ngomong kepada manusia kan dalam konsep iman Anda. Kalau di dalam kitabnya Bani Israel, yang datang kepada para malaikat itu yang datang kepada para nabi itu adalah malaikat Tuhan. Iya, sama aja namanya. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa begitu. Nggak boleh. Tidak boleh. Ngomong sama anjing. Kenapa Tuhan mengutus malaikat untuk ngomong sama anjing? Sekarang begini. Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa yang mengutus aku. Bapak, kan gitu? Bapak mana setara nggak? Bapak mana bisa ngobrol nggak? Gimana? Anak sama bapak bisa ngobrol nggak? Bisa. Iya, berarti kalau bapak sama anak bisa ngobrol, pakai bahasa yang biasa dong. Bapak, mana sih mukamu? Wajar dong kita ngomong gitu. Oh, nggak bisa. Itulah salahnya ketika konsep Tuhan itu. Bapak orang gila lah yang nggak mau nunjukin. Ya itulah ketika iman Bang Luga diselimuti dengan konsep pagan yang menyetarakan Tuhan dengan makhluk. Tuhan itu bukan makhluk. Kalau memang itu Anda menyetarakan komunikasi Allah dengan para utusannya, ya, termasuk Yesus itu melalui pewahyuan, ilham. Kalau Tuhan tidak bercakap-cakap seperti antara manusia dengan manusia, beda, Bang. Iya, kalau memang Tuhan itu ketinggian buat manusia, nggak usah ngomong Tuhan sama manusia, ngomongnya sama bintang, sama langit. Kalau memang ketinggian, Allah itu memberi. Dengar dulu, Bang. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana kemudian Adam itu berkomunikasi dengan Allah, ya. Bagaimana kemudian Allah menerangkan dirinya. Sekarang saya tanya, kalau pada waktu Adam mau menjawab Tuhan, pakai bahasa manusia atau pakai bahasa langit? Bahasa yang bisa dipahami oleh Tuhan. Iya, makanya gua tanya, gua kan Adam nih, keturunan Adam. Salah nggak gua bilang? Wajah Tuhan yang mana? Salah nggak gua ngomong gitu? Iya, salah dong. Salah lah. Itu kan bahasa manusia. Emang lu suruh gua pakai bahasa planet? Ya, tapi di situ bukan nabi, di situ bukan utusan Tuhan. Hanya ngaku-ngaku sebagai nabi. Sementara, dengar dulu, Bang. Sementara utusan Tuhan itu mereka mendapatkan ilham, mereka mendapatkan pewahyuan. Yesus mendapatkan pewahyuan, Abraham pewahyuan, dan semua itu atas izin Allah. Kalau Anda mengatakan Anda mau melihat Allah, wajah Allah, ya itu salah itu, Bang, karena Anda makhluk biasa, tidak saya cuma makhluk sebagai utusan Tuhan. Saya juga berhak. Gini loh, Bang Jul, kalau saya makhluk, ya Tuhan itu terlalu maha tinggi. Ya Tuhan nggak perlu ngomong sama manusia karena udah ketinggian. Karena itulah kemudian dijawab pakai bahasa. Karena itulah kemudian Allah memberikan manusia itu akal. Kan tadi sudah saya jelaskan. Untuk mengetahui kemudian. Dengerin loh, giliran saya bertanya pakai akal saya. Ini kan saya ngomong pakai akal manusia nih, bukan pakai akal setan nih. Saya tanya, ya Tuhan wajahmu mana? Itu kan bahasa manusia, bukan bahasa setan kan? Bahasa setan itu, Bang Luga. Itu bahasa manusia. Kalau Tuhan nggak sanggup menjawab bahasa manusia, mulai besok Tuhan jangan ngomong sama kan Yesus sendiri mengatakan, Bang, bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat wajahnya. Siapa bilang tidak bisa didengarkan. Wahyu 4 itu nabi-nabi melihat Tuhan, makanya kenapa Tuhan itu kata Paulus, kata Yohanes yang kita tanya ini tentang Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa yang mengutus aku, wajahnya tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Lantas kemudian, kenapa Anda membantah itu semua? Sementara Yesus yang Anda tuhankan. Kau mencopot ayat, itu pertanyaan Yesus kepada ahli Taurat. Tahu saya, ngerti. Bukan ajaran Yesus. Memang tidak ada yang pernah bisa melihat wajahnya Tuhan. Siapa bilang? Nabi-nabi melihat kok. Nabi Yesaya, Nabi Eskel, Musa. Di mana dia terangkan itu? Dia melihat Tuhan. Dikatakan aku dengan muka bertemu muka kok dengan Tuhan. Di mana, Bang? Ada aja Bang Luga ini ya. Bang Luga, Bang Luga. Aneh-aneh aja. Nggak bisa, Bang. Wajah Allah itu nggak bisa dilihat oleh manusia, nggak bisa. Musa udah buka dengan muka dengan Yesus, dengan Musa, dengan Tuhan, gimana sih?
wajah dengan wajah itu maksudnya tanpa melalui perantaraan, Bang. Jangan kau tambah-tambahin, Memang benar, tidak ada perantara antara Tuhan kepada Musa ketika Tuhan itu berbicara kepada Musa saat dia menerima 2 loh batu itu. Memang tidak ada perantaraan. Tapi ketika datang kepada nabi-nabi yang lain, Allah mengutus malaikat. Nabi Yesaya melihat Tuhan kok. Nabi Yesaya berarti bohong dong kitab yang Anda ambil. Hanya bukan ada bohong. Kamu tidak ada nabi yang sama seperti Musa yang pernah bertemu Bapak muka sama muka kan? Kok ada Yesaya lagi? Bang ini tambah-tambah. Yesaya melihat Tuhan duduk. Coba kamu baca Yesaya 6. Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta, ayo. Iya, melihat itu dalam arti kata apa? Ya melihat lah. Sih. Ya ampun. Melihat duduk di atas tahta. Dia melihat. Dia dibawa, rohnya bisa dibawa ke sorga. Kenapa nggak bisa? Kok astagfirullah, ini aneh nih. Apa susahnya sih buat Tuhan? Kayaknya lu bikin persulit semua. Berusaha. Tidak ada yang susah bagi Tuhan selama hal itu. Makanya kau jangan persulit segala sesuatu yang berurusan dengan Tuhan, jangan kau persulit. Kenapa kau persulit? Gak bisa, Bang. Masalahnya yang Anda bahasakan tentang Tuhan, Anda ingin mendudukkan Tuhan itu sebagai makhluk. Itu kelirunya di situ. Begini, bro, kalau memang Tuhan itu tidak sama dengan manusia, jangan ngomong sama manusia. Sekarang kutanya, kau sama babi sama nggak? Kutanya sama kau sama babi sama nggak? Nggak sama. Berarti Anda menyamakan, berarti benar kan? Berarti benar. Anda mewakili Kristen ini atau pribadi Anda? Mewakili Kristen saya, semua. Oke, berarti benar Kristen itu ajaran pagan kalau begitu. Karena kenapa? Agama Kristen mendudukkan pencipta alam semesta itu layaknya makhluk. Kutanya sama kau. Gitu. Kau sama babi sama nggak? Sama-sama makhluk, bisa komunikasi. Oh, jadi selevel kau sama babi? Ya, siapa bilang? Abang aja yang bilang. Kalau kau nggak selevel sama babi, kau mau ngomong nggak sama babi? Kan jadi karena Allah itu berfirman kepada manusia, berarti Allah itu Tuhannya Kristen itu selevel dengan manusia gitu. Ya anaknya, namanya anak itu sama. Jangan anaknya, kepada Kristen aja dulu. Kepada Kristen, apakah Tuhan pencipta alam semesta itu Anda anggap bisa berbicara kepada manusia karena dia selevel dengan manusia gitu? Segambar itu artinya sama. Sama itu. Sekarang gua tanya, Handi, gambar yang sekarang saya tanya, gambar Anda sama gambar babi sama gak? Gambar Anda sama gambar babi sama gak? Bang Luga, hitung aja nanti di Monas ya, Bang. Dengerin, itu cuma yang segambar, bukan berarti setara dalam hal kuasa ya, tetapi segambar satu image. Misalnya saya dengan anak saya segambar. Saya bisa ngobrol dengan anak saya dengan kamu sesama manusia. Kita dengan Tuhan segambar, artinya sama-sama pribadi yang bisa berbicara. Jadi Tuhan Luka sekarang berbentuk manusia ya di surga? Loh, kalau bukan berbentuk manusia, sama seperti kamu bisa ngomong sama babi nggak? Kalau nggak segambar kamu. Jadi sekarang ini Luka menyembah Tuhan yang berbentuk manusia ya, Luka? Iya, makanya saya bisa ngobrol sama dia. Sekarang kamu ngobrol sama babi bisa nggak? Udah dijelas Bang Juma bahwa Luga menyembah Tuhan. Ya, makanya kita repot kalau dihalus sama Bang Luga karena Tuhan tidak konsep Tuhan kita beda. Coba bayangkan kalau Tuhan berbentuk babi, saya nggak akan mau ngobrol sama dia. Misalnya Tuhannya bilang dihalus sama Kristen itu harus dihilangkan logika dulu. Loh, justru ini logika yang jujur. Kalian ya. Misalnya Tuhan kamu kambing. Aduh pusing. Misalnya nih, saya kasih contoh nih. Kalau Anda nggak kecapean berpikir, Bang Luka? Dengerin. Iya, dengerin. Gimana mau capek berpikir lah, dia nggak berpikir. Bawa bodrek nggak, Bang Luka? Saya minta kepala saya pening, Bang Luka. Iya, sabar ya. Dengerin dulu dia. Karena kamu kalah, kamu pusing. Dengerin. Misalnya kamu enggak pusing dengerin lu. Ya udah, yang waras ngalah aja lah, yang waras ngalah. Sabar biar nggak kerodit. Silakan Bang Luka. Diyahin aja, kenapa cepat ya. Hidup Bang Luka, lanjut Bang Luka. Misalnya Tuhan kamu kambing, misalnya Tuhan kamu berbentuk kambing. Emang gue ini Bang, emang gue siapa tuh? Lamsenio Bao. Dadah aja Bang ini. Dengerin dulu. Lucu ini Luka lama-lama. Iya, emang lucu. Gini. Misalnya Tuhan kamu kambing, ya. Tuhan kamu kambing. Kira-kira kalau kamu ngobrol sama kambing, dilihat orang enak gak? Lihat orang enak gak? Pasti kata orang, ini orang gila ya ngobrol sama kambing.
Nah itu Bang Luka tahu. Nah, kita nggak mungkin ngobrol sama yang bukan image dan gambar kita. Kamu ngomong sama monyet aja pasti kamu Ya diketawain. udah disimpulkan gini aja biar nggak melebar Bang Luga. Artinya Lu kalau kalah ngomong dulu. Ini karena kalah lu ngomong terus. Iya, Lu iya. diam. Iya. Kita kalah. kita kalah Kita kalah. Sumpah kalah gua deh, Bang. Nah, Yang nyerah, aku nyerah. iya makanya bilang dulu lah kau muncung kau. Ayo muncung kau. Lu gak. Ayo gak, kamu gak. Minum dulu, minum dulu. Ayo. 1 menit jangan menit Kami ngaku kalah kalau di Kalian diam dulu, biarkan dia ngomong dulu, biar puas dia. Ya kan misalnya gini ya. Saya ngobrol sama anak saya, anakku misalnya nama anak saya namanya si James. Tolong dulu beliin papa misalnya Bodrex. kan orang juga ngelihatnya enak. Tapi kalau misalnya si Andri ngobrol sama kambing, kambing, yuk kita jalan-jalan, yuk kan orang gila. Oke lah. Mantap. Terima kasih Bang Zuma yang telah memberi hiburan sore hari ini kepada kita semua. Masuk apa Bang Luka dong Bang. Bang Luka memberi hiburan. Kita terhibur semua. Mantap Bang Zuma, mantap sekali. Yang jelas sore ini apapun yang dikatakan Luka ini nggak ada pemaksaan ya. Ya itu udah pasti benar lah. Iya. Bahwa Tuhannya yang ada di surga itu masih berbentuk manusia. Jadi sampai saat ini Luga menyembah Tuhan berbentuk manusia, kan begitu Luga ya. Setuju saya, betul. dimarahi sama segala ini. Nah, kan gini sebentar dulu Bang yang lain. Kan Yesus itu naik ke surga. Sebentar yang lain dulu. Yesus kan naik ke surga itu sudah 2000 tahun lebih ya Bang Luga. Bagaimana menyembah Tuhan berbentuk manusia berbentuk kucing? Sebentar dulu Bang Luga. Yesus naik ke surga kan itu udah kurang lebih 2000 tahun Bang Luga. Apakah Yesus itu tidak kemakan usia di surga Bang Luka? Udah 2000 tahun loh. Yesus itu kekal coy, tubuhnya itu tubuh kemuliaan, kakinya aja dari tembaga, kok gimana sih? Oh jadi nggak ada tembaga. Nggak usah ketawa. Seperti tembaga, lo nggak usah ketawa Tuhan. Jadi bukan, Yesus kakinya kayak tembaga itu saya jadi ingat Kiramen. Lu baca Wahyu pasal 1, lu baca. Ya, jadi nggak ada penuaan Yesus di surga, nggak ada penuaan. Enggak. Yesus itu super ganteng selama-lamanya udah paling ngeri. Mantap. Ganteng mana Enggak, aku jadi penasaran. Kakinya itu seperti tembaga. Terus tubuhnya itu seperti apa? Berarti Bang Luka gantengnya kalah dong. Iya dong. Namanya juga King of Kings loh. Gimana gue cuma Coba Bang Luka saya nanya, gantengnya seperti siapa lah di dunia ini yang Bang Luka tahu, misalkan pemain band atau apa gitu. Enggak ada samanya lah. Yang pasti tidak ada yang lebih ganteng dari Yesus di seluruh alam semesta ini. Orang kakinya aja seperti tembaga yang digila. Iya, tembaga. Oke. Pakai topeng nggak ini kayak Iron Man? Sekarang gua tanya ya. Gue jadi ingat itu yang di lampu merah juga ada lo Bang Yesot pakai kakinya dari Itu manusia silver itu, manusia silver. Nih gue baca nih ya. Iya. Biar otak lo. Oke, ditutup aja Bang Andi. Enggak dulu. Enggak seru ini Bang Luka. Yang mau ditutup aja teman-teman. Saya masih saya lihat. Enggak, maksudnya gini, Bang Luka apa ya di live ini ya Bang Luka ya? Wahyu pasal 1 ayat 12 gue bacain ya. Kakinya kayak tembaga. Teman-teman saya izin sejenak ya. Bentar kali ya. Mau ngumpulin tembaga, Banyuma. Wahyu 1 pasal 5. Enggak, bentar. Mau ke kamar kecil dulu. Oh iya. Siap. Awas keluar tembaga. Ya, gue baca Wahyu 1 ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Oh, desau air bah. Maksudnya kalau ada banjir bah, kayak gitu suaranya ya. Nah ini Gunung Semeru nih ya itu yang bikin Yesus tuh sama para malaikat, makanya lu menjerit ya Allah. Oh, berarti yang bikin gemuruhnya Gunung Semeru itu Yesus dengan malaikat, dibantu dengan malaikat berarti ya. Makanya kan yang digempurkan kampungnya lu, bukan kampung gua. Iya, berarti Yesus kampung lo tuh lagi menjerit Jawa Timur. Dibantu oleh malaikat ya. Kok dibantu sama malaikat? Ya itu tadi bilang apa tadi? Gunung Semeru meletus itu perbuatan Yesus dibantu malaikat, kan bilang begitu. Yes, bukan dibantu malaikat, Yesus memerintahkan malaikat. Oh, memerintahkan. Itu pernah
Pernah ada satu. Malaikat, letuskan Gunung Semeru begitu kan? Betul. Kan Nah, tujuannya Yesus meletuskan Gunung Semeru tujuannya apa, Bang Luka? Ya, untuk membinasakan orang-orang fasik, orang-orang murtad ya. Kayak lo ini lah. Nah, kalau di sana ada korban manusia, sebentar ya. Ada korban manusia nih. Dia tahu kalau ini Tuhannya Kristen nih. Nah, kalau dia protes ke Tuhanmu gimana? Kan pernah juga tuh yang waktu di Aceh yang terjadi tsunami itu kan ada. Itu kan ada yang selamat di Semeru itu kan ada yang selamat itu, yang nggak percaya dengan Yesus. Nah, itu kan bisa selamat. Berarti masih dikasih kesempatan. Oh, dikasih kesempatan. Dikasih dispensasi ini, begitu ya. Ya, nih gue bacain ya, Ya, bacain. Coba dihormati sama Nabi, itu ngomong tuh dihormati. Betul, kita menghormati. Orang mereka ini nggak perlu menghormati saya, nggak perlu juga. Oh, perlu. Ya? Kalau nggak dihormati nanti diribut nanti di sini. Bang. Ada kami senang, Bang. Kami senang, Bang. Perlu selamat itu kan sebenarnya bukan kelas-kelas guru palsu, tetapi pendengar. Kan 270 juta bangsa ini kan muslim terbesar dunia ya. Kalau misalnya yang murtad misalnya 150 juta, mereka ini nggak murtad juga nggak apa-apa karena mereka ini memang udah ditentukan untuk binasa. Oh begitu ya. Ya. Itu adalah orang banyak gitu loh kan. Kalau kalian kan emang udah tahu firman. Kalau misalnya di Gunung Semeru nih ada yang Kristen meninggal gara-gara Yesus meletuskan Semeru, gimana itu? Ya mungkin itu Kristen yang tidak sungguh-sungguh lah ya. Baru ini siap. Dan ketujuh malaikat memegang ketujuh sangkakala bersiap-siap meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semua itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon rumput. Hanguslah seluruh rumput-rumput. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakala. Menyalalah api, dilemparkanlah ke laut dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Nah ini akan kalian hadapi ke depan-depannya ya. Jadi tetapi pada waktu ini terjadi gereja sudah diangkat ke langit dan kalian cuma mengalami kembali ke surga. Yesus yang berbentuk manusia, kakinya tembaga begitu mengkilap. Nah kalau Bapak gimana posisinya? Itu sama. Anaknya aja pakai tembaga, berarti bapaknya itu pakai besi emas atau metal atau emas. Sama Pak Jul sama. Jadi nggak ada bedanya. Terus itu kakinya tembaga. Bang Luga kenapa apa itu, Bang? Dari Bang Luga? Bang Luga? Iya. Kenapa dari tembaga bukan dari emas, Bang? Iya, kan lebih bagus emas ya. Lebih mahal kan tembaga daripada. Dengerin. Mungkin matanya dari aku dengerin Bang. Lanjut. Nah, gini, saya buka di kitab Daniel ya. Ini nanti. Iya, dibuka. Waktu dia bertemu dengan malaikat juga. Jadi memang kemuliaan para malaikat itu mirip-mirip dengan Tuhan ya, walaupun berbeda tetapi ada kemiripan ya. Ini saya baca Daniel 10 ini ayat 14 dari 10:14 itu. Ayat 5. Ini channelnya Luga aku nggak live ya, nggak ikut live. Iya nantilah. Live kan aja lah. Karena aku lagi sibuk banget ntar lah ya. Kuangkat muka aku, kulihat tampak seorang berpakaian lenan dan berikat pinggang emas dari upas, tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Ini Yesus ya? Ini Yesus. Ini apa ya? Yesus atau Bapak nih? Apa itu, ayo? Ini sebenarnya Yesus. Jadi Yesus ini Yesus. Di kitab juga sudah luar biasa. Memang gini, kalau misalnya ditanya, misalnya orang Islam, seperti apa penampakan para itu malaikat? Posisinya di mana waktu itu? Di dunia apa di surga waktu itu? Udah di surga sekarang Pak Jul. Bukan. Itu Nabi Daniel melihat di Sungai Tigris. Melihat Nabi Daniel di Sungai Tigris. Om, tunggu. Om ya. Nih, jadi bentar dulu. Nah kita kan yang lain. Enggak Om, aku udah bisa share dia Kalau selesai buka Om. Bentar ya. Jadi di kitab Nabi Daniel dikatakan silakan share. Seperti kilau tembaga. Di kitab Wahyu juga dikatakan penampakannya memang tubuhnya seperti kilau tembaga. Ya itu perlu kita ketahui supaya kita tahu mana yang dari Tuhan, mana yang dari setan. Kalau itu kita nggak tahu, nggak ditulis di Al-Quran, ya kapan lu pintarnya? Ya. Jadi menurut Pak Luga, Yesus sekarang ini sama
dengan Bapa di surga, begitu ya? Kedudukannya apa gimana sih? Duduk di sebelah kanan Bapa sebagai raja. Jadi belah kiri Bapa, Yesus kanan. Iya. Jadi ada 2 oknum di sana. Iya, 2 oknum Bapa dan Firman. Yang berkuasa penuh siapa Bang Luka? Yang kan saya bilang Bapa itu adalah pencetus ide, ya. Lalu Yesus pelaksana ide. Oh, eksekutor. Ya, Bapak ini tidak bisa melaksanakan ide, nggak bisa dia. Nah, Bapak cuma pencetus ide. Itulah kemampuan Bapak cuma pencetus ide. Bapak tidak mampu pelaksana ide, nggak bisa dia. Memang dia nggak bisa. Tapi Bapak menciptakan Yesus loh. Tidak ada Bapak menciptakan Yesus kok ngarang. Gimana sih? Ini, nah Yesus juga punya kekurangan. Yesus juga punya kekurangan. Dia bisa melaksanakan ide, tapi dia nggak bisa mencetus ide. Itulah kekurangan Yesus. Nah, Bapak juga punya kekurangan. Dia bisa mencetus ide, tetapi dia tidak bisa melaksanakan ide. Oh iya, jadi dua-duanya mempunyai kekurangan, saling melengkapi. Betul, namanya. Oh betul, kerjasama itu. Oh, makanya Yesus bilang aku tidak bisa berbuat apa-apa ya. Itu merupakan suatu tim yang solid itu. Jadi saling menutupi kekurangannya. Nah, ibarat kata di pemerintahan Bang Luga, Bapak Presiden, Yesus Menteri gitu. Bukan dong. Oh bukan ya? Gimana? Itu beda lagi. Oh beda lagi ya? Jadi setara bang. Jadi gini ya, mungkin setara kayak seperti gini. Bang Jul dengan Bang Handi ya. Bang Handi bisa motor, Bang Jul bisa mobil. Gitu ya. Oh iya. Ya mungkin seperti itu ya Bang Luga ya. Monggo jelaskan Bang Jul. Gini, Bapak itu bisa saya ibaratkan mata. Dia cuma bisa melihat. Dia nggak bisa mukul. Mata kan nggak bisa mukul orang. Coba mata lu mukul orang kan nggak bisa. Oh betul. Cuma bisa melihat, tapi yang menonjok congore si Andi kan tangan gua, bukan mata gua. Tetapi mata gua mengarahkan supaya congornya si Andi gua tonjok. Misalnya gini, tonjok congore si Andi, lalu yang mengeksekusi tangan gua. Iya, paham. Artinya adalah Bapak ini pemikir, Yesus eksekutor. Nah, tuh lo pinter. Iya, begitu. Bisa nggak ini sebentar Pak Luka, bisa nggak eksekutor sebentar yang lain ya, bisa nggak eksekutor ini bertindak tanpa perintah oleh pemikir, oleh Bapak? Nggak bisa. Kan saling melengkapi itu. Tumben ini Pak Jul pintar. Ayo. Nah sekarang gua tanya, bisa nggak konseptor bertindak tapi kalau nggak ada pelaksana nggak bisa. Apalagi kalau nggak ada dananya. Nggak bisa. Nah, itu apalagi dananya mancet itu gimana? Nah, jadi begini ya, kita lagi membangun masjid nih. Nah, itu konseptornya kan yang gambar itu tim JCC. Eksekutornya adalah saya dengan Pak Jul sama Ustaz Sugi di lapangan. Iya. Nah, begitu artinya saya sama Pak Jul bisa dong dikatakan saya adalah Yesus. Gambarannya kan begitu, seperti begitu kan ya? Begitu ya. Ya, gambarnya. Saya gini. Hati-hati Pak Jul, jangan sampai jadi Yesus. Atau saya kasih pengertian gini. Bapak itu arsitek. Ya kan, Bapak itu arsiteknya, lalu pelaksananya itulah Yesus. Jadi sedikit agak tertutup saya itu kalau mendengar Mas Duga membicarakan tentang konsep ketuhanannya. Jadi kalau nggak ada Yesus, Bapak nggak bisa ngapa-ngapain juga ya? Ya nggak bisa lah, ngaco lo, makanya Yesus Tuhan. Yesus tidak ada Bapak juga nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana? Misalnya gini, Bapak kan punya ide tuh. Misalnya Bapak mengutus nih, aku mengutus anakku yang tunggal. Kalau seandainya Yesus kagak mau, ya Bapaknya nggak bisa jadi Tuhan. Oh begitu. Nggak bisa. Kalau seandainya Yesus nggak mau, ya Bapak nggak bisa jadi Tuhan. Tapi kalau Bapak juga nggak nyuruh, Yesusnya pun nggak bisa jadi Tuhan. Lalu gimana? Tapi kedua Yesus dan Bapak ini dia menyatu di surga atau dia berpisah gak? Menyatu itu, makanya Yesus berkata sama seperti begini ya. Gue bilang sama lo, lu bisa nggak misahin mata lo sama mulut lo? Bisa nggak misahin? Jadi mulut Yesus adalah mulut Bapak juga? Bapak itu adalah matanya, Yesus adalah mulutnya. Lo paham nggak? Jadi Jadi duduk di sebelah kanan Bapak tapi kan?
Enggak, bentar Bang. Jadi ini gimana? Iya. Coba diulang nggak? Coba diulang nggak? Gimana ini ceritanya? Yesus itu adalah, Bapa itu adalah mata. Mata ini kan ibarat kata kan penentu. Hati-hati, gunting lu pegang. Hati-hati kena mata. Iya kan? Ya, kan gunting. mata ini kan sebelum congoran kau keluar. Om Bob. Kan perlu Jangan main gunting bahaya itu. Makanya kalau Allah dia Iya. Bang Andi jangan gitu sama Nabi, Bang Andi, nggak boleh. Kita harus menghormati Sopan. Aku sopan ini Om Bob. Tutur kata harus sopan. Itu udah pegang gunting nabinya, nanti kena gunting baru tahu rasa. Aku ini sopan sama Bang Luka, kan layak kita juga, teman kita gitu. Jadi pertanyaannya dengan Bang Luka kita sudah tahu. Pertanyaannya begini, bisa nggak Bapa menciptakan langit dan bumi kalau seandainya Yesus tidak turut, bisa nggak? Nah itu gimana? Jawabannya bagaimana itu? Coba dijawab pertanyaannya sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa. Kan? Ya sudah. Bisa. Ya nggak bisa. Karena tidak. Gini. Ini Nabi bertanya kepada umat, tidak bisa menciptakan alam semesta tanpa bantuan Yesus. Nah, kalau seandainya nih, Bapak ingin menciptakan langit dan bumi, tapi Yesusnya nggak pengen. Ya. Nggak jadi ya? Jadi nggak? Nggak jadi. Kan eksekutornya Yesus. Menurut Alkitab itu nggak jadi. Mantap. Makanya Yesus itu Tuhan. Ya akhirnya kita dengan Bapa. Mantap. Jadi penciptaan alam semesta ini ada teken kontrak berdua ya. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Iya. Makanya Yesus beginilah ya. Begini bro, menurut Alkitab kan seperti itu. Kalau menurut Quran lo mau jungkir balik itu kan urusan Quran. Iya betul. Iya. Beda keimanan kita. Agama lo mengatakan Yesus Nabi, itu kan konsekuensinya lo. Siap-siap aja lo. Di sini kan nggak ada pemaksaan. Di sini nggak ada pemaksaan. Kita kan hanya bertanya. Iya kan, makanya kan gue udah bilang konsep Al-Quran lo begini. Ya itu kan sah-sah saja. Ya lagian di sini kan kita nggak bantah kamu Kak. Kita nggak bantah loh. Kalau suatu saat misalnya ternyata memang yang di dalam Alkitab ini ya benar, ya wajar lo dibenarkan ke dalam lautan api. Iya, lagian kita di sini nggak membantah kamu kok Kak. Iya. Hanya bertanya. Nah, iya, jadi konsepnya seperti itu. Kenapa? Jadi Yesus alam itu semesta Tuhan. itu bisa tercipta karena ada kerjasama antara Bapa dengan Yesus. Betul. Satu lagi Satu lagi gimana? Satu lagi berapa? Satu lagi ketiganya Roh Kudus. Makanya Satu lagi Roh Kudus, Bang Andi. Bentar, Nabi. Tadi bilang lautan api, berarti lautan api Bandung ya? Itu Bandung lautan api. Lautan api itu seperti Gunung Semeru kemarin lah yang di kampung. Ya udah, kembali ke topik. Oh iya, siap. Fungsi Roh Kudus apa Kak? Fungsi Roh Kudus. Kalau Bapak kan pemikir. Ada faktor ketiganya lagi nih, apa ini? Bapak pemikir, Yesus eksekutor, Roh Kudus sebagai apa? Tekan kontrak. Gini. Iya. Gini. Ya. Sekretaris. Bapak itu kan yang konseptor lah ya, konseptor yang memberikan ide, semua tuh idenya Bapak, bukan idenya Yesus. Betul. Semua langit dan bumi ini adalah idenya Bapak. Idenya Bapak. Yesus di kayu salib pun idenya Bapak. Semua yang bergerak ini, yang hidup maupun yang mati, bahkan yang di neraka, semua idenya Bapak. Ya. Terus Yesus pelaksana. Konseptor berarti ya, Bapak itu konseptor. Ya, dengarin. Lalu Yesus itulah cahaya. Firman itu kan seperti terang, dikatakan dalam Mazmur 125, firmanmu itu adalah terang. Yesus berkata dalam kitab Yohanes, aku adalah terang dunia. Jadi Bapak ini kerjanya cuma mengkonsep. Coba bayangkan kalau cuma mengkonsep tetapi kondisi dalam gelapan ada dalam kondisi gelap, ada nggak gunanya? Tidak ada cahaya dari Yesus ya. Ya walaupun Bapak udah mengkonsep nih, misalnya ada bintang, ada kuda, ada segala macam. Terus gelap. Tapi gelap semuanya. Ada gunanya nggak? Ya harus ada Yesus memberi cahaya kan gitu Kak ya. Gue tanya dulu, ada gunanya nggak? Kalau saya nggak bisa menjawab itu. Nggak ada gunanya. Ya, lo sudah menikah, beli mobil, beli rumah, lalu pas malam pertama terus gelap-gelapan, lo nggak bisa ngeliat bini lo ada di mana. Ada gunanya nggak lo punya bini? Ya udah lanjut aja ke Bapak, jangan ke bini-bini lah, nggak enak lah. Iya. Nah, gimana itu selanjutnya? Fungsi Roh Kudus. Iya, makanya lo diam dulu. Ya. Jadi walaupun sudah dikonsep, tapi kalau tidak ada cahaya yang menyinari, tetap sampah. Paham nggak? Iya. Terus
Nah, Yesus itulah cahayanya, makanya wajah Yesus itu seperti matahari yang membuat seluruh ini bercahaya. Ini bukan apa. Ya. Bentar dulu, gue jelasin dulu. Kabur teman banget. Enggak. Sabar. Iya. Lu ikutin gua, bukan gua ngikutin lu. Ya gua ikutin lu ini. Nah, makanya lu dengerin. Iya. Nah, Dari tadi. Awas kesurupan Bang Andi. iya maksudnya ini orang karena udah kejepit mau kabur, makanya gua pegang lehernya. Lu tenang aja. Iya. Leher gua gatel. Nah, jadi setelah tuh Yesus menyinari alam semesta ini, makanya kan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Lalu yang terakhir Roh Kudus. Ya. Walaupun sudah ada ide, walaupun sudah ada terang, tapi kalau tidak ada power, itu tetap Roh Kudus powernya. Roh Kudus saklar, Bang Andi. Roh Kudus power. Itu saklar. Power dia. Betul. Oh, saklar. Listrik itu Roh Kudus, artinya kuasa, dan makanya dikatakan di Wahyu 4. Itu keluar kilat dan kuntup. Kilat itu kan lambangnya seperti kabel listrik. Semua yang lu jangan ketawa, artinya lu orang-orang di luar sana bukan tertawa sama kamu, dia tertawa sama temannya di sebelah. Orang di luar sana yang ada ketawa ngelihat lu. Nanti yang tadinya lo disumbang 50 juta ntar jadi kurang, jadi tinggal 3 juta lo disumbang, akhirnya lo makan berkurang. Makanya lo tenang, walaupun lo sesat lo diam. Iya. Boleh sesat tapi diam gitu loh. Iya. Supaya donatur lo tetap nyumbang lo. Ya makanya yang lain pada diam dong. Ini udah sesat diem lagi gitu ya. Karena donaturnya berkurang kan repot. Nanti Iya. Berkurang, lu pasti diceraiin. Setidaknya lu selingkuh sama cowok lain. Makanya lu tenang, supaya lu rumah tangga lu bisa langgeng. Balik lagi ke Roh Kudus. Ini Roh Kudus. Gini gak? Bisa nggak? Fungsinya. Udah tahu power dan saklar. Bisa nggak ini? Bisa nggak? Ya kan Roh Kudus tadi katanya kayak saklar atau power. Roh Kudus itu api, power, kuasa. Kuasa. Jadi gini, makanya yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu bukan cuma Bapa, tetapi Roh Kudus. Makanya kan sering gue tanya malu, yang bisa siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jawabannya bukan itu. Jawabannya Roh Kudus. Jadi sama tolong ya. Ya lo juga bisa jadi ke bumi ini karena bapak sama bini lo, sama bapak sama mama lo kan tolong menolong, sehingga lo jadi. Jadi nggak? Jadi waktu Yesus dibangkitkan itu kerja sama mereka ini, kalau bapak sama Roh Kudus gitu ya. Itu jangan cuma makanya lo ini kan konseptor ini kan yang korban. Iya korban. Nah, yang nolongin korban. Roh itu dari ya Yesus korban proses kan gue udah bilang satu tidak bergerak, tiga-tiganya nggak bisa bergerak. Jadi waktu itu jadi mati artinya vakum 3 hari 3 malam. Yes, itu dia mati. Dia kan lepaskan orang-orang yang penjara dari zaman Nuh. Jadi Yesus tetap kerja, tapi dia turun kalau selama 3 hari. Oh, dia menginjili para mayat-mayat di kubur. Betul. Makanya kan orang-orang yang percaya di zaman Musa kan itu mereka tuh seperti di tempat penantian, mereka tuh dibawa ke Firdaus kira-kira. Jadi itu nggak pernah ini nggak pernah tetap jadal ya.
Ya Tuhan itu nggak ada ilah, dia kerja sama. Termasuk kubur. Dia dikubur yang sel itu kan